Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pegang erat dan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah majelis kita akan diisi kembali oleh Al Ustadz Kiai Haji Dr. Yusuf Siddiq MA. Beliau adalah seorang dai dan ulama muslim yang telah berkiprah lama dalam dunia pendidikan dan dakwah di Indonesia, di level nasional maupun di internasional. Adapun judul pada hari ini adalah tafsir ayat-ayat ahkam bagian kedua, yang sebelumnya kita sudah mengkaji dari mukadimah dan juga ayat yang sudah banyak sekali Pak Ustadz ya, untuk melanjutkan kita untuk lebih memahami ayat ahkam dalam Al-Quran. Melalui kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang sempurna kepada umat manusia dan umat Islam untuk menjalankan kehidupannya. Semua urusan manusia diberikan pedomannya hingga akhir zaman melalui apa yang disebut dengan ayat-ayat ahkam atau ayat hukum, dibantu dengan hadis, ilmu fikih dan usul fikih. Ayat-ayat Al-Quran ini bisa ditafsirkan sebagai hukum dalam agama, yakni adalah sesuatu yang wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Pada hari ini, kemarin kita sudah bicara dengan Pak Ustadz untuk melanjutkan adalah surat Al-Hujurat Pak Ustadz ya, untuk ayat 10 dan 13, dan juga akan dilanjutkan, bisa waktu kita masih cukupi, kita akan membahas tentang surat An-Nisa dalam surat Al-Waris An-Nisa. Lalu mungkin karena Pak Ustadz akan mengakhiri kita pada pukul 11.40, insya Allah kita ada tanya jawab juga Pak Ustadznya. Nah, untuk itu silakan Pak Ustadz untuk memberikan ceramah nanti dan mengkajian ayat-ayat ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Itang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan terima kasih atas undangannya, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian yang hadir pada hari ini, baik yang sudah hadir maupun yang akan hadir. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang panjang dalam ibadah kepada Allah, diberkahi hidup kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 14 ya. Sampai ayat 13 ya, terkait dengan ayat-ayat akhlak ya. Walaupun ini terkait dengan ayat akhlak, tapi juga terkait dengan hukum juga. Kenapa? Karena banyak sekali terkait dengan hukum-hukum pergaulan antar manusia. Islam sangat memperhatikan hubungan antar manusia, sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus, kata Rasulullah, hanya untuk menyempurnakan akhlak, ya. Hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi artinya bahwa diutusnya Rasulullah hanya untuk menyempurnakan akhlak, untuk menjadikan seorang itu memiliki perilaku yang baik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Bahkan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW selalu menggandeng iman dengan akhlak, ya, menggandeng iman dengan akhlak. Dalam hadis beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Jadi Nabi menggandeng kata memuliakan tamu dengan beriman. Yang beriman dia akan memuliakan tamu. Yang beriman akhlaknya bagus kepada tamu, ya.
Jadi subhanallah ya, akhlak itu digandeng dengan kata iman, digandeng dengan kata iman. Makanya Nabi kita Muhammad dalam hadis pernah bersabda, kata Rasulullah, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Yang paling dekat tempatnya dengan aku di hari kiamat nanti adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi orang yang beriman pasti dia memuliakan tamunya. Di saat ada tamu ya, dia sambut dengan senyuman, dia perlihatkan bahwa dia gembira dengan kedatangan tamu ya. Dia jamu, dia berikan apa yang dia miliki gitu kan. Mata yassara lahu minat ta'am, yang mudah dia berikan dari makanan dan minuman gitu kan. Itu adalah bagian daripada memuliakan tamu. Orang yang memuliakan tamu berarti dia orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Ini juga terkait dengan akhlak juga ya. Ayat-ayat tentang tetangga banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Bahkan sampai-sampai aku mengira bahwa malaikat Jibril akan memberikan jatah warisan kepada tetangga. Jadi Islam agama yang berakhlak. Jadi orang yang mulia akhlaknya, orang yang imannya kuat pasti dia akan memuliakan tetangganya. Bahkan kalau dalam Islam memuliakan tetangga itu bukan hanya sekedar kita memberikan hadiah, mengirim makanan, bukan hanya sekedar itu. Bahkan hal-hal yang mungkin nggak terlintas di benak kita, itu bagian daripada akhlak Islam ya. Misalnya kita mau menjual rumah, akhlak Muslim, tawarkan tetangga dulu. Jangan tawarkan ke orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi tetangga kepengen memperluas rumahnya. Nggak bisa dia lakukan kalau tidak kita jual rumah kita. Nggak mungkin dia memperluas rumah, dia beli di tempat yang lain. Ya. Jadi itu hal yang sepele sekali. Ada salah seorang sahabat, dia mau menjual rumahnya, ditawar dengan harga yang kalau dinilai sekarang 1,5 M. Lalu dia tawarkan kepada tetangganya. Tetangganya bilang, kalau saya mau membelinya 1,4 M. Akhirnya dia mengatakan, laula anni sami'tu Rasulullah, kalau aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda, al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jarih, bahwa tetangga lebih berhak untuk membeli rumah tetangganya, saya akan jual kepada orang lain, tapi aku akan jual kepada engkau, katanya. Kenapa? Karena tetangga lebih berhak ya. Walaupun dia rugi, padahal dalam hukum fikih ya boleh dijual kepada orang lain kalau memang orang lain membeli dengan harga yang lebih mahal. Ya, kita berikan kepada tetangga kalau tetangga dengan orang lain sama harganya. Maka baru kita pilih tetangga. Tapi kalau orang lain lebih mahal, kita boleh berjual kepada orang lain. Tapi ini sahabat memahami ucapan Rasulullah tadi menunjukkan bahwa saking tetangga lebih berhak ya, dia utamakan tetangganya walaupun dia nawar lebih murah. Nah, ini Islam ya. Islam agama yang menjaga akhlak. Man kana yang imannya bagus pasti sama tetangganya bagus. Yang imannya bagus pasti dia hak-hak tetangganya dia utamakan, gitu kan? Ini hal yang sepele sekali. Jadi Islam agama yang memperhatikan akhlak ya. Nabi dalam hadis yang lain pernah bersabda, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau lebih baik dia diam. Orang muslim kata-katanya selalu baik, nggak akan keluar dari mulutnya kecuali kata-kata yang baik. Apa itu kata-kata yang baik? Yang pertama ya, bukan kata-kata maksiat. Ya, bukan kata-kata kafir, bukan kata-kata kufur, maksudnya yang bertentangan dengan keislaman kita. Yang kedua, ya, bukan kata-kata kotor. Yang ketiga, bukan kata-kata yang menyakiti orang lain. Islam nggak membolehkan kita menyakiti siapapun, sengaja ataupun tidak ya. Jadi subhanallah, Islam akhlak yang menanamkan akhlak yang sangat dalam kepada umat Islam. Ya, jadi kata-katanya dijaga, gitu kan, perilakunya dijaga dengan tetangga, dengan tamu, dengan siapapun, ya, dengan siapapun. Jadi wajar kalau kata Rasulullah tadi, ya, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi saking pentingnya akhlak di dalam Islam.
Kita pernah mendengar hadis Nabi mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia melakukan yang disukai saudaranya seperti dia ingin diperlakukan yang dia sukai. Jadi kita melakukan sesuatu yang disukai oleh orang lain. Ustadz, gimana kita tahu orang itu suka atau tidak? Yang ente sukai, itulah yang dia sukai. Ya, sama. Kita kepengen dihargain, orang lain pengen dihargain juga. Kita kepengen kalau ketemu disenyumin, orang lain juga kepengen disenyumin. Kita kepengen kalau kita datang disambut gitu kan, kalau kita mengucapkan salam dijawab, maka begitu juga orang lain sama. Jadi nggak susah kita memahami akhlak yang baik. Apa yang ente inginkan dari orang lain, perlakukan kepada orang lain. Kalau kita kepengen disayang, orang lain kepengen disayang juga berarti. Kalau kita kepengen diperhatikan, orang lain kepengen diperhatikan. Jadi subhanallah, Nabi sampai mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia melakukan yang disukai saudaranya seperti dia kepengen diperlakukan yang dia sukai. Ya. Jadi akhlak mulia itu apa? Yaitu akhlak mulia kita melakukan yang disukai oleh saudara kita selama itu bukan yang haram. Ya, berzina disukai tapi haram nggak boleh ya. Jadi kita melakukan kepada orang lain yang dia sukai ya, selama itu bukan perkara yang diharamkan, maka hukumnya sangat-sangat dianjurkan. Ya. Jadi nggak perlu berdebat misalnya seorang murid cium tangan gurunya, itu akhlak yang mulia, gurunya senang pasti ya. Merasa dihormati, merasa dihargai sama gurunya gitu kan. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat hal yang seperti ini dianggap sesuatu yang berlebihan, padahal tidak ya. Memuliakan orang lain siapapun senang kalau dia dimuliakan gitu kan. Sebagaimana kita kepengen dimuliakan juga. Nah, ini akhlak. Jadi Islam sangat memperhatikan akhlak. Nah, ini saya akan bacakan beberapa ayat tentang akhlak di dalam Islam ya, tentang akhlak di dalam Islam. Ayat akhlak dalam Al-Qur'an ya, ayat akhlak dalam Al-Qur'an ada sekitar 1654 ayat. Jadi hampir seperempat Al-Qur'an itu tentang akhlak. Hampir seperempat, bahkan lebih dari seperempat Al-Qur'an itu tentang akhlak. Ya, mayoritas ayat dalam Al-Qur'an udah pernah saya sampaikan sebelumnya, itu adalah mayoritas ayat tentang akidah, tentang iman. Ya, itu sekitar 4.000-an ayat. Ayat tentang hukum nggak banyak, hanya 500-an ayat. Ayat tentang hukum 500-an ayat. Dari komposisi ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa Islam sangat mementingkan akidah, iman yang kuat dulu, keyakinan kepada Allah ya. Karena kalau kita yakin bahwa Allah berkuasa, ya kita akan takut kepada Allah. Nggak akan berbuat maksiat ya. Kenapa? Karena Allah maha mampu menimpakan azab kepada kita. Allah maha mampu menghukum kita dan Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Jadi kalau akidahnya kuat, maka insya Allah itu yang bisa mengontrol diri kita. Kita merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang berani berbuat maksiat? Karena nggak merasa bahwa Allah ngawasin dia. Dan dia nggak meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia nggak meyakini bahwa di hari kiamat nanti akan ketemu dan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang paling banyak dalam Quran adalah tentang akidah. Nomor 2 tentang akhlak. Tentang akhlak. Orang yang akidahnya bagus, akhlaknya pasti bagus. Kenapa? Karena dia merasa diawasi sama Allah. Karena dia merasa akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di hadapan Allah. Karena dia dia merasa bahwa apa yang dia lakukan kalau itu salah, maka wajib dia minta ampun kepada Allah ya. Minta maaf kepada Allah, kalau enggak nanti diazab sama Allah. Dan minta maaf kepada manusia kalau itu urusan dengan manusia. Jadi ayat yang paling banyak yang nomor 2 akhlak. Akidah, akhlak. Nomor 3 baru hukum. Baru terkait dengan hukum ya. Cuman sayang sekali di masyarakat, kadangkala orang berdebat masalah hukum mengabaikan akhlak. Padahal akhlak itu tujuan daripada ibadah. Tujuan ibadah itu akhlak semua. Kenapa kita diwajibkan sholat? Diwajibkan sholat karena melatih kita supaya tawadhu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, innama tuqbalu sholatu mimman tawadhu'a li 'azamati. Salat diwajibkan untuk orang yang tawadhu. Jadi kita salat itu ruku, sujud lebih rendah lagi itu supaya kita tawadhu.
latihan tawadhu. Rukuk setiap rakaat 1 kali, sujud setiap rakaat 2 kali. Jadi kita rukuk, ratakan kata Allah, ya, kepala yang inti banggakan dengan tempat keluarmu. Tempat keluar kita ya di bawah itu, ya. Jadi rata itu, sama, serata dengan kepala inti, ya. Jadi jangan kita bangga-banggakan kepala kita, ya, karena tak lebih dia keluarnya dari situ. Setelah itu kita sujud, 2 kali kita sujud. Ayo cium tanah, ya. Asal mulanya sujud adalah mencium tanah. Dulu Nabi masjidnya itu nggak ada sejadah, nggak ada karpet, gitu kan, nyiumnya nyium tanah. Cium tanah, asalmu adalah dari tanah. Jadi rukuk supaya kita ingat asal kita dari mana, ya, begitu juga sujud supaya kita mencium asal kita dari mana. Jadi itu tujuan daripada ibadah sholat. Orang yang sholat, yang benar-benar sholat, pasti tawadhu, ya. Jadi makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, innama tuqbalu sholatu, sholat hanya diterima dari orang yang tawadhu. Kalau dia nggak tawadhu berarti percuma ibadah sholatnya. Ya, itu tujuan daripada sholat. Tujuan dari ibadah puasa, akhlak juga, ya. Supaya apa? Puasa yang pertama, supaya dia meninggalkan yang haram. Jangan makan haram, jangan makan harta orang lain, ya. Jangan makan harta orang lain. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ya, jadi jangan makan harta orang lain. Karena di saat kita puasa, kita nggak makan harta kita sendiri. Makanan di rumah kita sendiri nggak ada yang tahu dan nggak ada yang marah kalau kita makan. Tapi kita sanggup dari subuh sampai maghrib kita tahan nafsu makan kita yang nggak kita makan sama sekali. Apalagi kalau di depan mata kita harta orang lain. Apalagi di depan mata kita itu ada harta negara, gitu kan. Apalagi di depan mata kita itu ada uang kantor, gitu kan. Apalagi di depan mata kita ada uang orang lain, gitu kan. Maka harusnya kita bisa menahan diri. Jadi itu tujuan daripada puasa. Jadi kalau orang udah puasa, otomatis nggak korupsi. Otomatis dia nggak makan harta orang lain. Kalau ngelihat ada harta tercecer di depan dia, dia akan carikan pemiliknya, bukan dia ambil, gitu kan. Kenapa? Karena itu tadi, ya, orang puasa latihan tidak makan makanan haram, ya. Kenapa? Yang halal saja orang puasa sanggup meninggalkannya, sanggup dia tahan diri 12 jam, dia tidak makan sama sekali, apalagi yang diharam di depan dia. Itu tujuan dari puasa. Yang kedua, ya, latihan untuk tidak berzina. Ya, kita saat puasa nggak berhubungan dengan istri sendiri atau dengan suami sendiri 12 jam di rumah sendiri, nggak ada yang tahu dan nggak ada yang lihat dan nggak ada yang marah. Bahkan pasangan hidup kita bisa jadi senang. Tapi kita sanggup meninggalkannya. Ya, artinya kalau di depan mata kita ada perempuan lain yang bukan mahram, yang bukan istri, harusnya kita bisa menahan diri. Jadi itu tujuan dari puasa. Orang yang puasa nggak akan berzina. Orang yang puasa di depan mata dia, walaupun ada perempuan yang terbuka auratnya, yang menggiurkan sama sekali, dia sanggup menahan diri. Kenapa? Saat puasa di rumahnya, istrinya mungkin lagi terlena tidur, gitu kan, dia sanggup berbuat apapun, tapi dia sanggup menahan diri. Apalagi kepada perempuan yang bukan halal buat dia. Itu tujuan puasa, akhlak juga. Orang yang puasa pasti dia nggak berzina, pasti dia nggak menggoda perempuan lain, pasti dia akan menahan nafsunya, pasti dia bisa mengendalikan nafsunya. Ya, akhlak juga. Yang ketiga, ya, kita puasa latihan, ya, kita merasakan betapa banyak orang yang menderita nggak makan, supaya kita punya sifat empati, akhlak juga. Jadi kalau orang yang puasa ngelihat ada yang kelaparan di jalanan, dia pasti bantu. Kenapa? Saya sudah merasakan betapa susahnya orang yang nggak makan. 12 jam kita nggak makan, ada orang yang sampai 36 jam nggak makan. Ada yang sampai 24, 48 jam, 2 hari 2 malam dia nggak makan. Jadi kita harusnya sanggup, kita harusnya punya sifat empati. Jadi akhlak semua tujuannya, ya. Jadi wajar kata Rasulullah, aku diutus cuma untuk menyempurnakan akhlak. Zakat udah pastilah, ya. Zakat tujuannya adalah akhlak juga, ya. Kenapa kita wajib berzakat? Supaya jangan terlalu cinta kepada harta. Jangan terlalu cinta kepada harta, karena harta adalah hanya sarana untuk kita mencapai tujuan, bukan tujuan akhir, ya. Jadi bukan tujuan akhir. Jadi kalau kita punya harta, ayo sisihkan kata Allah. Itu aku yang ngasih, aku ngasih 100, ente cuman keluarkan 2,5. 97,5 silakan dinikmatin dengan cara yang dibolehkan kata Allah. Ya, tapi 2,5 itu wajib ente keluarkan. Kalau bisa jangan 2,5 saja, bisa dulu 10% gitu kan, ya.
Jadi itu Allah melatih kita untuk jangan terlalu cinta kepada harta. Ya, Nabi dalam hadis pernah mengatakan, ya, pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Tunjukkan aku satu amal, kalau aku lakukan aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Ya, dicintai Allah dan dicintai manusia. Apa kata Rasulullah? Izhad ma fid dunya yuhibbukallah. Jangan cinta sama dunia, Allah pasti cinta sama ente. Jadi kita bisa ngukur Allah cinta sama kita atau tidak sejauh mana kita cinta dunia. Kalau cinta dunia, maka cinta Allah berkurang. Kalau kita nggak cinta dunia itu artinya dunia bukan hal yang kita butuhkan. Hanya kita anggap sebagai sarana doang. Sarana untuk masuk surga itu sedekahkan. Sarana untuk menafkahi keluarga, sarana untuk memenuhi kebutuhan sekedarnya saja untuk ente, ya, itulah dalam Islam, ya. Jadi bukan tujuan maksimal, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Harapkan dari apa yang sudah Allah berikan kepada engkau untuk mendapatkan akhirat. Allah kasih sarana nih, ente dapat gaji bulanan, ya, itu pakai buat masuk akhirat, masuk surga. Pakai buat masuk surga, ya. Bagaimana caranya? Ya, nafkahin keluarga yang cukup, gitu kan, yang cukup tapi tidak berlebihan, ya. Lalu sebagian kita sedekahkan, sebagian kita zakatin, ya, sebagian wakafkan, sebagian masuk ke panti asuhan. Itulah cara kita untuk bisa menggunakannya di jalan Allah supaya kita bisa pakai buat masuk surga. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, ya. Jadi zakat kenapa? Supaya jangan terlalu cinta sama harta. Ya, karena nggak mungkin orang berzakat kalau dia cinta sama harta. Banyak yang konsultasi ke saya, ya, saya juga konsultan di bidang zakat. Banyak yang konsultasi ke saya, Ustadz, saya punya deposito, gitu kan, ya. Deposito taruhlah 500 juta, ya. Saya zakatin bagi hasilnya saja atau depositonya. Lah, deposito dan bagi hasilnya yang dizakatin. Ya, semuanya ditotalkan semua, ya. Kalau 500 juta bagi hasilnya 25 juta, taruhlah 25 juta, ya berarti 525 juta dikali 2,5%. Itulah zakatnya. Setiap tahun wajib dikeluarin. Ustadz, kalau begitu berkurang uangnya, gitu kan. Kalau kita zakatin setiap tahun wajib dizakatin. Ya, supaya nggak berkurang, itu jangan diamkan jadi deposito. Ya, diinvestasikan sebanyak mungkin. Jadi itu zakat tujuannya supaya kita orangnya berpikir investasi yang besar, ya, bukan tujuannya buat apa, supaya zakat kita bisa berzakat dan juga harta tadi tidak berkurang, ya, tidak berkurang. Bukan kita nggak mau berkurang, bukan, ya, supaya bisa kita merencanakan hal-hal yang positif di dalam hidup kita, gitu kan. Jadi Islam mendidik. Jadi kenapa diwajibkan zakat? Itu salah satunya adalah supaya kita giat berinvestasi, ya. Giat berinvestasi artinya investasi yang menguntungkan. Kalau deposito nggak seberapa, ya, deposito. Jadi kalau 500 juta tadi bagi hasilnya 25 juta, 525 juta per bulan, per tahun, yang dizakatin 12,5 juta, taruhlah 13 juta, maka sisanya adalah 525 tadi dikurangin 512, cuma dapat 12 juta kita. Ya, artinya per bulan cuma dapat 1 juta, ya. Kalau cuma deposito, jangan jadi deposito aja. Jadi kenapa diwajibkan zakat? Memotivasi. Ayo kejar supaya ente bisa bayar zakat dan uang ente masih banyak, cukup untuk kebutuhan. Ya, jadi jangan didepositokan saja. Depositokan nggak banyak bagi hasilnya, gitu kan? Jadi banyak yang nanya, Ustadz, ya, bukan bagi hasilnya. Seluruh harta ente yang ente simpan beserta tambahannya wajib dizakatin. Jadi kalau kita punya ternak 100 ekor kambing, setelah setahun jadi 150, yang kita zakatin adalah 150 kambing. 150 kambing itu zakatnya adalah 2 kambing. 100 kambing zakatnya cuma 1. Tapi kalau udah jadi 150, maka zakatnya 2 kambing, ya. 2 kambing. Ustadz, ya, itu jadi 2 kambing. Tadi 100 jadi 1 kambing. 50, alhamdulillah Allah cuma minta 2. Itu nambahnya 50, gitu kan, ya. Allah minta 13 juta tadi dari deposito, ente nambahnya 25, gitu kan, ya. Tapi sedikit jadinya sisanya. Ya, ente jangan investasi yang cepat habis seperti itu, ya. Ente investasinya yang ini, bisniskan, ya. Kalau bisnis akan lebih 500 juta kalau kita bisniskan, bisa menjadi 20 juta per bulan kalau kita memang dengan giat 20 juta per bulan selama
selama 12 bulan menjadi 140 juta gitu kan ya. 240 juta, maaf 240 juta. Kita bisa dapat dari 500 juta kalau kita bisniskan, jangan didepositokan. Deposito kan nggak banyak dapatnya. Paling 2 juta, 3 juta bagi hasilnya. Tapi kalau kita bisniskan 20 juta gitu kan. Jadi zakat kenapa? Motivasi. Ente kalau cuma deposito habis oleh bayar zakat doang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis mengatakan, kata Rasulullah, kalau kalian diberikan amanah menjaga harta anak yatim jangan didiamkan, dibisniskan, kata Nabi. Supaya apa? Supaya jangan habis oleh bayar zakat. Ya, anak yatim aja wajib bayar zakat, apalagi kita. Jadi tujuannya akhlak. Tujuannya akhlak kenapa diwajibkan zakat? Supaya jangan cinta kepada harta. Yang kedua, supaya berpikir investasinya lebih besar, gitu kan? Supaya jangan habis oleh bayar zakat, gitu kan? Yang ketiga, ya. Yang ketiga apa? Tujuan dari zakat supaya kita menyertakan orang miskin di dalam saham perusahaan kita. Orang muslim silakan berbisnis sebanyak mungkin, silakan, tapi 20,5% saham perusahaannya adalah milik orang miskin. Ya, milik orang miskin. Kita punya perusahaan ya, omsetnya misalnya 1 miliar per tahun ya. 1 miliar per tahun, maka berarti itu wajib bayar zakat 25 juta itu punya orang miskin. 25 juta punya orang miskin ya. Jadi kita sertakan orang miskin walaupun dia nggak menyertakan modal sama sekali, tapi kita sertakan saham. Jadi subhanallah, orang Islam kalau berpikiran seperti itu semua, habis orang miskin nggak ada lagi. Kenapa? Karena mereka sudah punya saham di perusahaan-perusahaan besar, gitu kan? Nah, ini itu akhlak semua ya. Ini kalau dibahas akhlak dan dalam ibadah bukan main banyaknya ya. Ini sebelum saya baca ayatnya ya, jadi semua syariat Islam tujuannya akhlak ya. Makanya wajar kata Rasulullah, innama bu'itsu, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, Jadi kenapa? Karena memang tujuannya akhlak semua. Susah semua syariat ya. Haji supaya apa ya? Tawadhu ya. Ayo tanggalkan baju kebesaranmu, pakai cuma 2 helai kain saja. Itu yang pertama ya. Tawadhu. Yang kedua ya, taat sama aturan ya. Jangan dorong-dorongan gitu kan ya, sabar. Ya, karena semua kepingin melalui jalur yang sama. Ente mau bisnis, yang lain mau bisnis juga. Ente mau ngejar keuntungan, yang lain ngejar keuntungan juga. Jadi saat tawaf sama tujuan kita. Ayo muter, jangan dorong-dorong orang, jangan sikut sana sini gitu kan ya. Dalam bisnis gitu juga, jangan sikut sana sini, ayo ente ikutin aturan gitu kan. Jalan dengan tenang, jangan dorong-dorong orang gitu kan ya. Jangan nyakitin orang, jangan merugikan orang lain ya. Jadi subhanallah, itu tujuan daripada haji. Ayo ya, ente tahu dengan haji, ente tahu bahwa tujuan orang sama semua. Tujuan orang sama. Ente mau ngambil untung, orang mau ngambil untung. Ente mau bisnis, orang mau bisnis gitu kan ya. Ente mau nyewakan rumah, orang mau nyewakan rumah gitu kan. Ente mau memproduksi barang, orang memproduksi barang. Ayo jalan bareng, jangan sikut sana sini gitu kan. Itu tujuan daripada haji salah satunya ya. Jadi kalau orang haji pulang dari haji ya, dia bisnis dengan baik ya, dengan jujur ya, enggak ngambil pelanggan orang, karena Allah yang datangkan rezeki. Gitu kan ya. Enggak berusaha untuk mematikan usaha orang lain, karena kita sama-sama. Tujuan kita sama. Yuk, jangan sikut sana sini ya, jangan dorong sana sini ya. Kita menuju tujuan yang sama secara bersama-sama, nyampe sama-sama gitu kan ya. Jadi selesai tugas sama-sama gitu kan. Jadi itu tujuan daripada haji salah satunya ya. Merasakan padang mahsyar ya, di Arafah, supaya kita merasakan panasnya teriknya padang mahsyar yang mana matahari sangat dekat gitu kan. Harusnya di padang mahsyar di Arafah itu harusnya tidak ada kemah ya, harusnya tidak ada kemah supaya kita berjemur ya. Berjemur, makanya wukuf di Arafah itu ya waktunya setelah zuhur ya. Waktunya setelah zuhur ya, bukan pagi-pagi, itu belum masuk ya. Setelah zuhur itulah waktu wukuf ya. Wajib berada di Arafah sampai matahari terbenam. Supaya apa? Ente rasakan panasnya matahari, ente akan digelandang di padang mahsyar dengan panas seperti itu. Kalau ente amalnya sedikit, nggak ada yang bisa ente jadikan tempat berlindung. Ya, nggak ada kemahnya nanti di padang mahsyar. Tapi kalau ente orangnya baik,
banyak amalnya, pemimpin-pemimpin yang adil, nggak pernah nyakitin orang, nggak makan harta orang lain, ya insya Allah nanti ente punya kemah di sana. Ya, jadi itu tujuan daripada wukuf di Arafah. Orang yang sudah wukuf di Arafah, dia akan jadi orang baik. Ya, dia akan kejar amal perbuatan supaya dia punya kemah nanti di padang mahsyar. Ya, kata Nabi dalam hadis, ya, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan diberikan perlindungan, yang akan diberikan kemah di hari kiamat nanti, yang mana nggak ada kemah kecuali kemah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah itu subhanallah, tujuan akhlak semua. Tujuan syariat Islam akhlak. Saya kalau bahas tentang haji, tujuan akhlaknya bukan main banyaknya, ya. Itu haji. Riba supaya nggak zolim, ya. Orang zolim kalau seandainya lo ente ngutang 5 juta, bayar 6 juta, zolim kan. Nah ini makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tuzlamun. Kalau kalian taubat dari riba, ya, taubat dari riba, maka jangan ambil tambahan dari hutang kalian supaya nggak zolim, kata Allah, supaya nggak zolim. Jadi tujuan riba itu apa? Zolim. Ya, tujuan riba adalah zolim, ya. Nah ini baru sebagian, ya. Saya sekedar muqaddimah bahwa tujuan syariat Islam semuanya akhlak. Kalau kita lihat lebih dari 1/4 Al-Quran tentang akhlak saja. Ini saya mau baca cuma 4 ayat saja. Dari ayat 10, 11, 12, 13 tentang akhlak. Ya. Padahal di surat ini banyak sekali tentang akhlak. Ya. Tapi kalau kita baca semua akan habis waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 10 dari surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Satu ayat dulu saya baca, ya. Allah berfirman dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, tidak boleh mengejek. Ya, la yaskhar qaumun, tidak boleh satu kaum mengejek, ya. Enggak boleh mengejek. Ini sukhriyah, ejekan dengan ucapan, ya. Ejekan dengan ucapan, ya. Allah dia enggak seberapa, ya. Allah dia siapa gitu kan, itu mengejek, mengecilkan, menganggap remeh orang lain, ya. Jadi Islam sangat melarang kita menganggap kecil orang lain, ya. Karena Islam mengajarkan tawadhu tadi salat kita, ya. Tawadhu, ya. Tawadhu itu apa? Merendah, ya. Merendah. Ya, jadi enggak boleh kita merasa lebih kepada orang lain, ya. Kalau kita merasa lebih kepada orang lain berarti kita sombong. Dan sifat sombong hanya Allah yang boleh. Yang lain nggak boleh sombong. Ya, makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannata mutakabbirun. Nggak akan masuk surga orang yang sombong. Ya, nggak akan masuk surga orang yang sombong. Makanya dilarang isbal. Isbal. Isbal itu memanjangkan celana lebih dari mata kaki. Kenapa? Ya karena sombong. Ya, karena sombong. Ustaz, apa hubungan sombong dengan isbal? Di mana sombongnya? Dulu di masa Rasulullah kain itu susah. Itu sebabnya. Dulu di masa Rasulullah kain itu susah. Bahkan ada sahabat yang mau nikah, ya kata Rasulullah, ente mas kawinnya apa? Sarung ya Rasulullah. Kalau sarung ente jadikan mas kawin, ente mau pakai apa? Karena sahabat yang punya sarung lebih dari satu itu sedikit, sangat sedikit sekali. Jadi sampai-sampai Rasulullah mengatakan kalau ente mas kawinnya sarung, ente mau pakai apa nanti? Gitu kan ya. Jadi itu sebabnya kenapa isbal itu diharamkan. Ya, kenapa Nabi mengatakan matahtal ka'baini finnar, ya, yang sarungnya di bawah mata kaki masuk neraka. Karena itu nyombong sekali, itu nyombong gitu kan. Dulu ya. Jadi kalau sekarang orang di bawah mata kaki celananya, itu minjem celana siapa? Beda dengan dulu ya. Jadi dulu itu kain mahal. Makanya Nabi kita Muhammad SAW berpesan kepada sahabat yang diutus ke Yaman, ya, Mu'adz ibnu Jabal, ya Mu'adz, ente nanti pungutin zakat di Yaman, kalau ada yang mau bayar dengan kain terima, ya. Kenapa? Karena sedikit sekali yang punya kain di sana itu di Madinah. Ya. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, ayo ajak keluargamu, ya, anak-anak maupun dewasa, laki perempuan untuk ikut sholat hari raya. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kullu nisa'ina laha jilbab. Tidak semua perempuan punya jilbab. Ya.
Jadi susah kain itu. Jadi itu sebabnya kenapa diharamkan isbal. Ya, Nabi mengatakan matahtal ka'baini finnar, di bawah mata kaki masuk neraka karena sombong tadi. Ya, itu sebabnya. Ya, kalau sekarang ya dibilang minjem celananya, ya dulu mahal gitu kan. Ya, jadi itu sebab kenapa. Jadi kenapa sampai Nabi mengatakan di bawah mata kaki masuk neraka. Ya, jadi nggak boleh kita ngejek orang lain. Apapun dalam bentuk apapun. Ustadz, yang dimaksud dengan ejekan apa? Yang dimaksud dengan ejekan, kita mengatakan sesuatu kepada orang lain dengan kata-kata yang dia nggak suka. Itu namanya ngejek. Ya. Dengan kata-kata yang dia nggak suka. Kita mengatakan kepada orang lain dengan kata-kata yang dia nggak suka. Ustadz, kita nggak tahu apa yang dia nggak suka. Nah, tanya sama diri sendiri. Istafti qalbak, tanya sama hati kita. Hati kita, kalau kita merasa, wah, dalam hati saya itu kata-kata biasa aja. Tapi ternyata dia tersinggung, maka tetap wajib minta maaf. Tetap wajib minta maaf kalau kita tahu dia tersinggung. Padahal niatnya tidak pernah kita berniat mau nyinggung perasaan. Ya. Tapi kalau sudah niat mau nyinggung perasaan, wajib minta maaf. Ya. Kenapa? Karena memang niat awal mau nyinggung perasaan tercapai ataupun tidak. Tapi kalau kita nggak niat mau nyinggung perasaan orang, nggak niat mau ngejek orang, tapi ternyata dia merasa diejek, wajib minta maaf dalam Islam. Ya. Nah ini hukum Islam, subhanallah ya. Hukum Islam ya, subhanallah itu artinya maha sempurna, ya, nggak ada kurangnya sedikit pun. Ya, subhanallah, hukum Islam itu ya melarang kita nyakitin orang lain sengaja ataupun tidak. Jadi ini sampai-sampai Allah berfirman, jangan mengejek satu kaum, ya, kaum yang lainnya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ya, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek, ya. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek, ya. Dalam hadis Nabi bersabda, kata Rasulullah, kafa bil mar'i ithman, ya, ayyahqir akhahul muslim. Cukup seorang muslim itu berdosa saat dia menghina saudaranya. Ya, menghina saudaranya. Jadi nggak boleh kita ngejek, nggak boleh kita menghina, nggak boleh kita mengecilkan orang lain. Karena yang dikecilkan bisa jadi lebih baik daripada yang mengecilkan, ya. Karena yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek, ya. Nah, banyak sekarang di kelompok orang Islam, ya, di tengah-tengah umat Islam, banyak sekarang ada yang sering cepat sekali mengatakan ahli neraka, ya, sesat lah gitu kan, ya, ahli bid'ah lah. Nah ini mengejek, ini mengejek namanya, ya. Kenapa, ya? Imam Ibnu Daqiqil Id dia pernah mengatakan, ya, dan tidak ada, kata Ibnu Daqiqil, tidak ada ejekan yang lebih berat daripada seorang muslim mengatakan kepada saudaranya bahwa dia ahli neraka. Itu ejekan yang paling jelek gitu, ya. Ejekan yang paling jelek, ya. Sejelek-jeleknya adalah ente ahli neraka, ya. Ahli bid'ah, ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah masuk neraka, gitu kan. Sama aja itu masukkan ke neraka juga, gitu kan. Jadi ya nggak boleh kita menghukumin seperti itu, ya. Yang berhak untuk menghukumin seorang itu dia ajaran benar atau tidak, ya. Kemudian dia ada dalil ataupun tidak, itu adalah hakim dalam Islam. Nggak boleh setiap orang menghukumin yang lain, ya. Kenapa? Karena kalau boleh seorang menghukumin yang lain, berantakan nanti. Ini ustadz mencela ustadz itu ustadz mencela ustadz ini, gitu kan, ya. Saling mencela, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, saling menyalahkan, itu nggak boleh, ya. Islam agama yang menjaga persatuan, ya, menjaga persatuan, ya, nggak membolehkan sama sekali kita menyakitin siapapun, ya. Ada ayat sebelumnya yang saya kelewat tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin adalah bersaudara, ya, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan antara saudara kalian. Jangan kita pecah belah, jangan, ya. Enggak boleh. Banyak sekali di masyarakat kadang-kala gitu kan, ya, saling salahkan, ya. Orang yang maulid dibilang ahli bid'ah, orang yang tahlil dibilang ahli bid'ah. Itu cuma sekedar perbedaan furu'iyah. Furu'iyah itu apa? Perkara yang tidak terlalu prinsip dalam Islam. Yang prinsip itu adalah keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, keyakinan kepada hari kiamat, keyakinan kepada Rasul, keyakinan kepada kepada kitab, kepada Al-Qur'an, keyakinan kepada takdir. Itu yang prinsip, ya.
meyakini bersyahadat itu yang prinsip. Bersyahadat itu wajib bersyahadat. Ya, bila perlu kita bersyahadat setiap hari. Ya, bukan bila perlu tapi wajib kita bersyahadat setiap hari. Makanya di dalam salat kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita bersyahadat setiap hari ya. Jadi itu yang penting, salat, ya, puasa, zakat, haji itu yang penting, yang prinsip sekali ya. Salat ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lebih daripada itu enggak terlalu prinsip. Enggak terlalu prinsip. Orang mau tahajud kagak tahajud enggak apa-apa. Ya, asalkan yang wajib udah dilaksanakan, ya. Orang yang mau sedekah, mau berinfak enggak apa-apa, enggak bersedekah, enggak berinfak, tapi asalkan zakat dilaksanakan. Yang wajib itu yang prinsip. Yang enggak wajib itu enggak terlalu prinsip. Jadi jangan sampai kita berdebat untuk hal-hal yang tidak prinsip, ya. Nah, ini kadang-kadang masalah kunut kecil, ya. Masalah kecil kunut, ya. Orang yang enggak kunut enggak ada masalah. Yang penting dia sholat subuh, gitu kan? Ya, asalkan sholat subuhnya sama dengan sholat subuh umumnya umumnya orang Islam, ya. Ada ruku, ada sujud, ada baca Al-Fatihah, ada takbir, ada salam, ya. Rukun-rukunnya terpenuhi, adapun kunut tidak termasuk kategori rukun. Mau kunut silakan, nggak kunut nggak masalah, ya. Nah, ini jadi orang Islam itu bersaudara, fa aslihu, damaikan. Ya, kita wajib mendamaikan kalau ada yang bertikai. Ya, kita mendamaikan orang lain, apalagi diri kita sendiri. Kita damaikan diri kita dengan orang lain. Jadi jangan sampai kita mempermasalahkan hal yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil nggak terlalu masalah ya. Masalah isbal doang berdebat ya. Wah, isbal haram gitu kan, ngelihat ada yang celananya di bawah mata kaki langsung seperti melihat seorang non muslim. Nggak boleh seperti itu ya. Jangankan sama orang muslim, non muslim aja kita wajib berbuat baik kepada mereka ya. Apalagi sesama saudara sama muslim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini akhlaknya Islam ya. Jangankan mencela saudara kita, mencela agama lain pun nggak boleh dalam Islam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian cela mereka yang menyembah Tuhan selain Allah, mereka akan membalas mencela Allah ya karena tanpa ilmu. Jadi karena setiap manusia, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, kata Allah, karena kami jadikan manusia itu merasa benar apa yang dia lakukan. Itu kepada orang yang nyembah berhala, gitu kan ya. Nggak boleh kita katakan sesat, nggak boleh ya. Kalau mau ngomong dengan baik ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Berdebat dengan mereka dengan cara yang terbaik ya. Kita ajak diskusi, ngomong pelan-pelan sambil hargain dia juga, gitu kan. Karena nggak ada orang yang mau disalahkan ya. Nah, ini sesama orang non muslim, apalagi sama muslim. Apalagi sama muslim ya. Tadi pagi saya ngisi kuliah subuh di Reni Jaya ya, di Reni Jaya saya sampaikan ya, enggak boleh kita mendirikan masjid untuk memisahkan jamaah ya. Wah, itu masjid NU, sekarang kita dirikan masjid Muhammadiyah, enggak boleh ya. Itu namanya masjid dirar yang dilarang Allah di dalam Al-Qur'an ya. Berarti inti mendirikan masjid untuk memisah-misahkan umat Islam. Adapun masjid itu enggak cukup, kita dirikan masjid, wah itu masjid enggak cukup ya, udah nggak bisa menampung jamaah lagi ya, lahannya sedikit gitu kan ya, udah kita didik, boleh, nggak ada masalah ya. Tapi kalau sholat Jumat ya usahakan disatukan, jangan berpisah-pisah gitu kan ya. Nggak apa-apa ada masjid yang lain lagi untuk menampung jamaah karena nggak cukup ya. Tapi kalau kita mendirikan, wah itu masjid NU, kita dirikan masjid lagi, nggak boleh ya, nggak boleh. Itu masuk kategori masjid dirar ya, masjid dirar yang dilarang Allah di dalam Al-Qur'an ya. Tujuannya adalah tafriqan ya, untuk memecah belah umat Islam. Jadi Islam mewajibkan kita untuk menjaga persatuan ya. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikan antara saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, takutlah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Agar umat Islam berwibawa ya, itu rahmat Allah, agar umat Islam disegani, agar umat Islam menjadi harum nama baiknya ya, bersatu, berdamai ya. Islam menyebarkan perdamaian bukan hanya kepada orang muslim, kepada orang non muslim sekalipun ya. Nggak boleh kita wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, kata Allah. Jangan berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik ya. Kita nggak boleh berdebat dengan nyembah patung ya, nggak boleh ya, nyakitin orang, nggak ada orang yang mau disakitin, itu non muslim, apalagi orang muslim ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi melarang kita saling mengejek. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ya, jangan mencela, mengejek ya satu kaum dari kaum yang lainnya.
karena yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Bisa jadi lebih baik karena yang lebih baik itu cuma Allah yang Maha tahu. Siapa yang lebih baik, ya? Cuman Allah yang Maha tahu. Nggak boleh kita merasa saya lebih baik dari dia. Kalau merasa saya lebih baik dari dia, itu namanya takabur, ya. Itu namanya takabur, sebagaimana saya sampaikan hadis Nabi tadi, la yadkhulul jannata mutakabbirun, nggak akan masuk surga orang yang sombong, ya. Jadi nggak boleh kita merasa lebih baik daripada orang lain, ya. Lebih baik, lebih kaya, lebih makmur, ya, lebih hebat, nggak boleh, ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang tahu lebih baik atau tidak cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah di sini menyebutkan bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Karena yang tahu lebih baik itu cuma Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala nisa'un min nisa'in, antar perempuan juga nggak boleh saling ejek. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Karena yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Sebenarnya ayat yang ayat sebelumnya tadi, ya, agar satu kaum jangan mengejek yang lain, itu sudah termasuk perempuan di situ. Cuma di sini Allah tegaskan lagi perempuannya, antar perempuan, ya, kaum tadi udah masuk perempuan sebenarnya, ya, kaum itu laki dan perempuan gitu kan. Tapi di sini Allah tegaskan lagi perempuannya, wala nisa'un min nisa'in, antar perempuan juga jangan saling ejek. Asa ayyakunna khairan minhunna, karena wanita yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Ya, kenapa Allah tegaskan lagi perempuan? Ya, karena karena perempuan antar mereka itu seringkali saling ejek, ya. Alah sok cantik, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh seperti itu, ya. Jadi kita harus tawaduk di hadapan Allah. Yang masuk surga adalah orang yang tawaduk. Yang sombong nggak akan masuk surga sama sekali, ya. La yadkhulul jannata mutakabbirun, kata Nabi. Nggak akan masuk surga orang yang takabur. Karena kalau takabur itu berarti dia menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah yang punya hak untuk sombong. Yang lain nggak punya hak untuk sombong sama sekali. Wala talmizu anfusakum. Tadi jangan ngejek, jangan ngejek. Wala talmizu anfusakum. Apa itu talmizu? Ya, sebenarnya talmizu udah tercakup di dalam Yaskhar juga. Talmizu itu menghina dengan gerakan, ya. Jangan kalian menghina dengan gerakan, nggak boleh, ya. Dengan gerakan, nggak ngomong, inti nggak ngejek, enggak. Tapi gerakan inti menghina dia, ya. Ada orang datang kita langsung pergi, ya. Ustadz, saya bukan mungkin nggak sengaja. Tapi kalau ada yang tersakiti gara-gara itu, wajib minta maaf kalau kita tahu ada yang tersakiti, ya. Misalnya kita dengar setelah kita pergi, tadi ente pas pergi, ya, itu dia baru datang. Dia nanya, lu kenapa dia pergi? Ente wajib telepon, oh Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, tadi mohon maaf, saya buru-buru, tadi saya lagi ada acara, saya bukan bermaksud mau menghindarin Bapak, bukan. Ya, itu, ya, wajib kita minta maaf. Wajib minta maaf, hal yang sepele sekali. Dalam Islam, saya ulangin lagi kata-kata saya, dalam Islam, nyakitin orang lain, sengaja tidak sengaja dosa. Kalau sengaja udah pasti dosa, ya. Kalau nggak sengaja dan ternyata ada yang tersakiti, asalkan memang masuk akal dia tersakiti, ya, maka wajib juga kita minta maaf, ya. Jadi itu dalam Islam. Wala talmizu anfusakum, jangan menghinakan dengan gerakan, ya. Ada orang lagi ngomong gitu kan, kita dengan gerakan kita gitu kan, ya. Kita main handphone, ya. Nah, itu dia tersinggung, loh. Saya ngomong kok nggak didengerin gitu kan, ya. Nah, ini kadang-kadang saya dosen, ya, kalau lagi ngajar, ya, ngelihat ada yang pakai HP, ya, saya langsung ini, ya, ente HP ngelihat apa di sana, ya, gitu kan. Kenapa? Karena harusnya perhatikan pelajaran, bukan lihat HP. Ustadz, saya lihat pelajaran Ustadz di HP, gitu kan, ya. Perhatikan dulu, jangan lihat HP-nya dulu, gitu kan, ya. Itu gerakan, gitu kan. Jadi kalau kita gerakan kita ada yang tersinggung, wajib kita minta maaf, ya. Kalau tahu ada yang tersinggung, sengaja ataupun tidak, ya. Nah, itu dalam Islam, ya. Ustadz yang benar, Ustadz nggak sengaja juga dosa hukumnya, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa man qatala musliman wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahli, ya, siapa yang membunuh orang mukmin tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja seperti apa, ya? Enggak sengaja bunuh, yaitu tidak sengaja membunuh dengan alat yang tidak membunuh.
tidak sengaja mau membunuh dengan alat yang tidak membunuh. Misalnya kita dorong orang tahu-tahu jatuh mati. Ya. Itu namanya nggak sengaja. Karena kalau dorong nggak niat membunuh, dorong sedikit bukan dorong di jurang ya mau membunuh sengaja berarti itu ya. Ini dorong orang, saling dorong-dorong tahu-tahu jatuh mati, gitu kan? Ya, dia mendorong bukan bermaksud mau membunuh, ya. Dan orang jatuh seperti itu biasanya nggak mati, tapi ini ternyata mati, gitu kan ya? Maka apa yang harus dilakukan? Man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, wajib dia merdekakan hamba sahaya. Wadiyatun musallamatun ila ahli, bayar ganti rugi kepada keluarganya berupa diat 100 ekor onta. 100 onta itu 30 juta, 100 ekor onta 3 miliar. Ya, 3 miliar bayar kepada keluarganya karena keluarganya merasa dirugikan. Ya. Wadiyatun musallamatun ila ahli, ya, jadi wajib dia bayar diat dan wajib merdekakan hamba sahaya. Merdekakan hamba sahaya aja berapa harganya. Ya. Nah, itu nggak sengaja ya. Kalau nembak dengan pistol, sengaja itu. Itu sengaja. Kenapa? Sengaja mau membunuh karena orang ditembak dengan pistol umumnya mati. Ya. Yang kedua dengan alat yang mematikan. Ya. Dengan alat yang mematikan berarti sengaja membunuh. Kalau ini hukumnya adalah qisas dalam Islam. Ya. Ya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Maka wajib diterapkan qisas. Jadi qisas itu hukuman mati, penggal lehernya ya mati dah. Ya. Nggak perlu disidang-sidang kalau itu pakai pistol. Kenapa? Karena udah pasti ya tetap harus diputuskan sama hakim, tapi nggak perlu berhari-hari, nggak perlu berbulan-bulan ya. Kenapa? Karena itu udah pasti sengaja ya. Yang nggak sengaja itu tadi itu dorong ya jatuh mati gitu, karena itu baru nggak sengaja ya. Ada tingkatan membunuh: sengaja, seperti sengaja, tidak sengaja. Seperti sengaja dia nggak sengaja mau membunuh tapi dengan alat yang kebetulan mematikan ya. Nah itu misalnya ada yang di Arab Saudi waktu haji ada yang kena timpa kren, kan itu nggak sengaja dijatuhkan, tapi dengan alat yang mematikan, maka itu hukumnya seperti sengaja. Seperti sengaja bayarnya bukan 3 miliar tapi ditambah 1/4 jadi 4 miliar. Nah ini itu dalam Islam. Jadi dosa kepada manusia itu akan berat kita bayarnya ya. Dosa sama Allah, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Cuman kadang-kala orang ya mengabaikan hubungan antar manusia ya, berdebat tentang tentang sholat. Sholat itu tentang hubungan dengan Allah. Kalau Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, nggak usah terlalu berdebat tentang sholat, tapi inti wajib ikutin aturan sesuai dengan yang inti pahamin. Tapi kalau inti menyakitin orang lain, Allah bodoh lo gitu kan ya. Nah, itu dosa hukumnya ya. Dosa hukumnya. Wala talmizu anfusakum, jangan menghinakan dengan gerakan. Wala tanabazu bil alqab, jangan ngasih gelar yang enggak baik ya. Enggak boleh ngasih gelar yang enggak baik. Gelar yang enggak baik itu apa? Yang orang enggak suka. Yang orang enggak suka maka gelar yang enggak baik. Entah gelar apa kayak gitu kan ya. Di masyarakat kadang-kadang orang ceplos-ceplos nyebut gelar yang enggak baik ya. Enggak boleh. Kita panggil orang lain dengan yang dia sukai. Kita memanggil orang lain yang dia sukai ya. Jangan kita memanggil dengan panggilan yang dia nggak suka. Ya, apapun itu bentuknya, nggak boleh kita manggil orang dengan yang dia nggak suka. Wala tanabazu bil alqab, jangan beri gelar yang nggak baik. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama, seburuk-buruk gelar adalah gelar fasik setelah iman. Ya. Orang sudah mukmin beriman, sholat sama ente, sholat sama-sama di masjid, ente gelarin fasik, fasik, ahli neraka, ahli bid'ah gitu kan. Itu orang marah pasti ya. Jadi nggak boleh. Sejelek-jelek gelar adalah gelar fasik setelah iman. Jadi jangan ente gelarin orang fasik ya, sementara dia sudah beriman, udah sholat sama ente, udah sama-sama ente, puasa juga di bulan Ramadan, ente bilangin fasik, ente bilang ahli neraka gitu kan. Tadi udah saya sampaikan terkait kata-kata Ibnu Daqiq, tidak ada yang menghinakan yang lebih berat daripada mengatakan dia ahli neraka. Wa man lam yatub, siapa yang enggak mau bertaubat, enggak mau berhenti dari ngejek orang, dari menghinakan orang, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, memberikan gelar yang enggak baik kepada orang lain. Wa man lam yatub, siapa yang enggak mau taubat, enggak mau berhenti dari itu, fa ulaika humudz zalimun, dia termasuk orang yang zalim. Ya, orang yang zalim. Jadi kita enggak riba, tapi ini dosanya sama dengan riba, zalim, ya. Riba kenapa riba diharamkan? Karena zalim. Gitu kan?
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah dalam ayat lanjutannya. Ijtanibu, jauhi, katsiran minadh-dhann, jauhi dari persangkaan, banyak persangkaan. Gitu di sini tidak disebutkan persangkaan buruk. Banyak bersangka, ya. Jangan banyak menyangka, nyangka itu apa? Kita mengatakan menilai sesuatu yang kita nggak lihat sama sekali, kita nggak dengar sama sekali, gitu kan ya. Nggak boleh misalnya, nah ini banyak sekali postingan di grup-grup misalnya gitu kan ya, si anu murtad, nggak boleh nanti ngomongin murtad dulu. Ya pertama, murtad kenapa? Hah? Ada beberapa hal yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, tapi itu harus dipastikan, harus dicek and recheck dulu. Nggak boleh kita menduga sesuatu. Ya, jadi dilarang kita menduga-duga. Nggak boleh menduga-duga. Apapun yang kita nggak lihat, yang kita nggak dengar, yang kita nggak saksikan, maka nggak boleh kita menghukumin dulu sampai kita buktikan. Kalaupun sudah kita buktikan, kita nggak boleh langsung menyimpulkan tanpa dihukumin sama hakim. Kalau itu terkait dengan tindakan kriminal. Jadi kalaupun kita sudah menyaksikan, kita udah melihat apa, tidak boleh kita menyimpulkan sampai nanti pengadilan yang memutuskan. Ya, kenapa? Karena kita bukan hakim. Hakim yang memutuskan, gitu kan. Jadi menduga-duga nggak boleh sama sekali, ya. Nah ini banyak sekali di grup-grup WhatsApp kadang-kadang oh si anu apa nggak boleh, ya, nggak boleh kita menduga-duga sesuatu. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dari duga-duga tadi adalah bisa berakibat dosa, yaitu dugaan yang nggak benar, ya, menduga yang nggak benar, ya. Apapun yang kita nggak saksikan, ya, ada banyak sifat yang itu hanya sifat hati nggak bisa disaksikan, ya, seperti ya munafik itu sifat hati, bukan perbuatan, bukan. Munafik itu sifat hati. Munafik itu adalah pura-pura, ya, pura-pura. Jadi dia pura-pura Islam, dia sholat sama kita, ya, dia puasa juga, tapi hatinya mengatakan saya nggak beriman sama Allah, ya, itu munafik. Cuman Allah yang maha tahu kalau munafik, ya. Jadi munafik nggak bisa ditebak, ya, karena itu adalah urusan hati. Dia sholat sama kita munafik. Jadi bukan munafik itu orang yang nggak sholat. Kalau orang yang nggak sholat udah pastilah, ya. Jadi munafik itu dia sholat sama kita, hadir sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, itu kan puasa, dia ikut puasa juga, bukber juga ikut bukber, tapi hatinya nggak beriman sama Allah. Itu namanya munafik. Cuman Allah yang maha tahu itu, ya, kita nggak tahu, ya. Dia pura-pura aja. Dia menampakkan Muslim, tapi menyembunyikan kekafiran, ya. Nah itu cuman Allah yang maha tahu. Sifat munafik kita nggak tahu sama sekali. Jadi nggak boleh kita menghukumin orang lain, oh si anu munafik, nggak boleh. Karena munafik itu sifat hati. Sifat hati cuma Allah yang maha tahu, ya. Nah ini hal yang sepele sekali, ya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Jangan nyari-nyari kesalahan orang. Nggak usah dicari-cari, ya. Jangan nyari-nyari kesalahan orang, ya. Kita nggak tahu tentang kesalahan orang, lebih baik dibandingkan kita tahu. Ya, khawatir salah menilai juga, ya. Wala tajassasu, jangan. Tajassasu itu dari kata jasus, mata-mata, kita mata-matain, ya. Ini itu rumah tangganya kayaknya lagi berantem tuh, ya. Oh nggak usah dicari, ya. Apalagi lah ini ya, kalau di tontonan TV banyak sekali terkait dengan urusan rumah tangga orang. Nah itu nggak perlu kita ikut sibuk ngurusin itu. Kenapa? Karena itu bukan urusan kita juga, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang nggak penting bagi dia, ya. Yang nggak penting itu yang kita nggak saksikan, yang kita nggak dengar. Kecuali kalau kita menyaksikan orang berbuat zina, ini wajib kita cegah, ya. Kecuali kalau kita mendengar ada orang mengatakan kata-kata yang salah yang bisa menyebabkan dia kafir, wajib kita tegur. Itu yang kita dengar, yang kita lihat. Adapun yang kita nggak dengar, yang kita nggak lihat, itu bukan urusan kita, ya. Cerita orang lain belum tentu benar, ya. Cerita presenter di TV belum tentu benar juga, gitu kan, ya. Banyak sekali kalau acara-acara ngerumpi, wah itu orang suka banget, ya. Jadi nggak boleh. Wala tajassasu, jangan mencari-cari celah orang, ya, kejelekan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya. Jangan melakukan ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain di belakang. Nggak boleh. Dosa ini hukumnya, ya. Memata-matain orang, ya, mencari-cari kesalahan orang, itu hukumnya haram, dosa. Ya, kita wajib minta maaf. Mohon maaf, aneh tadi aneh kepo sama ente, gitu kan, ya.
Ane nyari-nyari kekurangan ente nggak boleh, ya. Minta maaf. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya, dan nggak boleh membicarakan kejelekan orang lain di belakang. Yaghtab dari riba. Riba, ya, jangan menghibah orang lain. Apa itu riba? Riba itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal riba, apa itu riba? Ya, antadkur akhaka ma yakrah. Engkau menyebut tentang saudara ente yang dia nggak suka. Jadi yang orang lain nggak suka, ukurannya adalah kita kalau ngomongin tentang orang lain, yang dia nggak suka nggak boleh, ya. Ustadz, ya, dia nggak suka apa kita puji-puji di belakang, itu enggak, ya. Itu biasanya orang nggak suka itu dijelekin, ya. Dia itu koruptor ternyata. Ini nggak boleh, dia nggak suka pasti, ya. Tapi Ustaz dia koruptor beneran, ya, mau dia beneran mau kagak dia nggak suka diomongin di belakang. Wah, itu yang nggak boleh, ya, riba dosa. Wajib minta maaf sama yang bersangkutan. Maaf, aneh kita tadi ngomongin ente bahwa ente koruptor, ya, mohon maaf, ya, gitu kan, ya. Mohon maaf, wajib kita minta maaf, ya. Kenapa? Karena kita udah ngomongin di belakang yang dia nggak suka diomongin. Apapun yang orang lain nggak suka, maka kita nggak boleh omongin di belakang, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, jadi Nabi mengatakan antadkur akhaka ma yakrah, ente bicara tentang saudara ente yang dia nggak suka. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kana fihi ma aqul, kalau apa yang saya katakan itu benar, ya, apa kata Rasulullah? In kana fihi ma taqul, kalau benar apa yang ente katakan tentang dia, itulah riba yang diharamkan, kata Nabi, ya. Kalau benar. Jadi kita bilang koruptor, memang dia koruptor. Kalau kita bilang dia pelacur, memang dia pelacur, gitu kan. Tapi itu hukumnya adalah riba yang diharamkan. Tetap wajib minta maaf karena dia nggak suka diomongin, ya. Tapi Ustaz kalau nggak diomongin, yang berhak ngomonginnya itu adalah hakim. Tok 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 ente koruptor di penjara, gitu kan. Cuman hakim yang berhak ngomong begitu. Atau saksi, saksi depan hakim, Pak saksi saya menyaksikan dia korupsi, gitu kan, ya, baru, ya. Itu depan hakim cuman boleh. Tapi kalau di depan orang yang depan saya yang saya nggak bisa menghukumnya sama sekali, nggak ada benernya sama sekali. Jadi nggak boleh ngomong ke saya karena saya bukan hakim. Kalau saya hakim ya silakan, ya. Pak Hakim, si anu korupsi, gitu kan, ya. Dan saya bisa nangkepnya baru, ya. Kalau saya nggak bisa nangkepnya jangan, nggak boleh, ya. Jadi subhanallah ajaran Islam, ya. Kenapa Islam menghormatin nyawa manusia, menghormatin harta manusia, menghormatin kehormatan manusia. Apa itu kehormatan? Yang mana kalau seandainya dilecehkan, maka nama baik dia akan hancur. Nggak boleh menghancurkan nama baik orang lain, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum may ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Karena orang yang mengriba itu sama saja dengan makan daging saudaranya, ya, pasti dia makan daging saudaranya hidup-hidup. Pasti dia nggak akan mau, ya. Jadi pasti dia nggak akan mau. Wattaqullah, taqullaha kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Saya tambahkan satu ayat lagi, ya, setelah itu nanti kita buka tanya jawab, ya. Saya kira udah banyak hukum yang saya sebutkan tadi, ya. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam Islam, ya. Intinya haram kita nyakitin siapapun, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban, dari Adam dan Hawa itu berkembang menjadi bersuku-suku, wa qabail, dan berkabilah-kabilah, li ta'arafu, untuk saling mengenal, ya. Jadi sebenarnya kita dari Adam dan Hawa, kakek nenek kita sama, ya. Ayah dan ibu kita sama, yaitu Adam dan Hawa. Tapi dari situ bersuku-suku, berbeda-beda, beda lidahnya, beda parasnya, beda hidungnya, beda matanya, gitu kan. Jadi dari Adam tadi lahir berbeda-beda, ya. Supaya apa? Untuk bisa saling mengenali. Oh, ini orang Eropa. Oh, ini orang Cina. Oh, ini orang Arab. Oh, ini orang India. Cuman itu doang. Ya, kenapa dibeda-bedain? Untuk bisa membedakan, ya. Mungkin kalau ada yang mendengar saya ngomong, dia tahu daerah saya, gitu kan. Ya, kenapa? Karena itulah lidahnya untuk bisa gampang mengenalin doang. Jadi bukannya untuk dihinakan, bukan, ya. Beda paras hanya untuk membedakan doang, ya. Jadi saya dengan Pak Itang nggak sama, ya, gantengan Pak Itang, gitu kan, ya. Supaya apa? Supaya istri saya nggak ketukar, gitu kan, ya. Oh, ini suami saya, ya. Jadi jangan sampai ketukar, gitu kan. Jadi sengaja dibedakan supaya nggak ketukar, gitu kan. Lita'arafu, untuk gampang dikenali. Itu tujuannya kenapa dibeda-bedakan. Jadi jangan kita mengejek orang lain. Ya, lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, kata Allah. Jadi bukan yang paling cakep, bukan yang paling itu, ya. Karena cakep dan tidak itu ciptaan Allah. Nggak boleh kita mengejek ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan.
Ya, maha suci Allah dari segala kekurangan, apapun yang diciptakan Allah maha sempurna. Ya, jadi nggak ada yang kurang sedikit pun. Bahkan ada orang, Allah maha adil. Kalau ada yang kurang dari satu sisi, yang sisi lain dia akan lebih. Ya, dari sisi lain dia akan lebih. Ya, kita pernah mengenal ada seorang juara, ada seorang peserta hafiz RCTI. Dia otaknya cacat, ya, nggak bisa ngomong. Tapi kalau Quran dibacakan dia bisa nyambung. Dia bisa lanjutkan ayatnya dan dia tahu itu ayat berapa di surat apa. Subhanallah, Allah berikan kelebihan di situ, ya. Ngomong nggak bisa, diajak ngomong nggak bisa. Saya pernah ketemu, ya. Nah inilah, jadi kita nggak boleh ngejek fisik, nggak boleh ngejek ke orang gitu kan. Kenapa? Karena kalau Allah berikan kekurangan di satu sisi, di sisi lain Allah berikan kelebihan, ya. Karena Allah maha maha adil, ya. Inna akramakum innallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Innallah, sungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui. Maha mengetahui apa yang baik buat orang ini, apa yang baik buat orang ini, gitu kan. Alimun khabirun, ya, maha detail dalam pengetahuannya, ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan, ya, supaya banyak tanya jawabnya. Saya nggak bahas tentang ayat waris, ya, tapi kesimpulannya bahwa Islam sangat memperhatikan akhlak, ya. Sangat memperhatikan akhlak, kita nggak boleh mengejek, nggak boleh menghina, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, ya. Nggak boleh juga kita memberikan gelar yang nggak baik, ya. Nggak boleh juga kita mengatakan si fulan masuk neraka, ahli bid'ah, gitu kan. Kenapa? Itu adalah bagian daripada menghinakan juga, ya. Dan nggak boleh kita menduga-duga sesuatu yang kita nggak lihat, nggak pernah saksikan. Kalaupun kita melihat dan menyaksikan, kita hanya boleh membicarakannya di depan hakim untuk bisa dihukum, ya, atau ditangkap, gitu kan, ya. Kalau enggak, maka enggak, ya. Bukan untuk kita menyebarkan atau merusak nama baik orang, ya. Dan enggak boleh kita membicarakan kejelekan orang lain di belakang, ya. Enggak boleh membicarakan. Kalau kita menyakitin siapapun, baik dengan ucapan ataupun dengan kata-kata, wajib minta maaf kepada yang bersangkutan. Dan enggak boleh kita mengejek secara fisik, karena apa yang Allah ciptakan itu adalah hanya untuk saling mengenal. Makanya Allah beda-bedakan. Ada 7 miliar manusia di seluruh dunia, itu Allah ciptakan berbeda-beda supaya gampang kita mengenalinya. Ini siapa, ya. Cuma itu saja. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kajian dan siraman rohaninya yang juga ilmu yang diberikan pada hari ini. Silakan teman-teman yang bertanya langsung. Ada Mas Adi, silakan Mas Adi. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kami dapat banyak pelajaran tentang akhlak tadi seperti yang sudah disampaikan Ustadz, ya. Beserta contoh-contohnya tentunya. Saya coba membaginya. Ini mohon maaf nih Ustadz, ya, kalau kata-kata saya ataupun pemahaman saya keliru, mungkin mohon diluruskan. Contoh-contoh tadi saya coba membaginya menjadi dua hal. Misalnya tadi akhlak yang umum itu kan larangan mencela, mencaci, dan seterusnya, gitu kan. Kemudian akhlak yang spesifik itu, yang khusus ini kan tadi dicontohkan bahwa berzakat itu mempunyai kandungan akhlak, gitu kan. Nah, di sini saya coba untuk supaya memisahkan hal ini, gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan hadis Jibril tentunya, di mana Rasul ditanya tentang al-iman, al-islam, al-ihsan, gitu kan. Betul. Nah, al-iman ini kan nanti kan melahirkan ilmu akidah, ilmu tauhid, dan seterusnya, gitu kan. Kemudian al-islam ini kan melahirkan ilmu fikih. Al-ihsan ini kan melahirkan ilmu tasawuf ataupun akhlak. Nah, cuma di sini ada beberapa pendakwah yang menafikan atau menolak tasawuf di sini, Ustadz, dan malah mengatakan bahwa tasawuf itu zindik, gitu kan. Nah, padahal kalau tadi akhlak yang spesifik ini kan harus dipelajari dengan ilmu yang terkait dengan akhlak, kan. Nah, di sini sebagai orang awam tentunya kami kan membutuhkan penjelasan ini, gitu, Ustadz. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, tadi saya juga tertarik tentang deposito dan riba, gitu kan. Karena di sini banyak
juga ikhtilaf di antara pendakwah itu bahwa yang mengatakan bank itu riba gitu kan. Nah, ini kan tentunya tentang riba ini kan terkait dengan ayat ahkam kan ya. Betul. Kalau bank dikatakan riba, berarti semua produk bank itu juga haram gitu kan. Misalnya produk bank itu kan kartu ATM, uang, dan seterusnya itu kan produk bank ya. Kalau banknya dianggap riba dan haram, berarti semua turunan produknya juga haram gitu. Nah, di sini ada semacam ambigu gitu, mengharamkan tapi menggunakan juga gitu. Nah, ini terkait riba gitu. Nah, kalau deposito simpanan uang di bank itu kan bisa dalam bentuk deposito atau tabungan. Nah, ini kalau dilihat dari aspek riba ini bagaimana penjelasannya, Ustadz? Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab, Pak Idam. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak ini Pak Adi. Pak Adi ya? Ya, Pak Adi. Yang sudah bertanya dan banyak sekali tambahan-tambahan yang sangat bermanfaat sekali ya. Jadi beliau tadi membagi akhlak itu kepada dua, akhlak umum yaitu kepada orang lain, akhlak khusus kepada diri sendiri gitu kan. Bahkan di sini ihsan adalah bagian daripada tasawuf ya. Tasawuf nggak semuanya nggak baik ya, nggak semuanya nggak baik ya, tapi nggak semuanya juga baik gitu kan. Tergantung detailnya, nggak bisa kita katakan tasawuf zindik ya, belum tentu, nggak semuanya. Kalau tasawuf mengajarkan zuhud ada dalam Quran, ada dalam hadis gitu kan. Jadi nggak boleh kita katakan wah semua tasawuf itu nggak baik, nggak. Ada yang baik, ada yang nggak baiknya. Yang nggak baik itu yang terlalu berlebihan ya, seperti apa yang diyakini oleh sebagian orang sufi ya, akidah tentang akidah hululiyah bahwa Allah menyatu dalam diri kita, itu yang nggak boleh ya. Ini itu kalau ini udah terlalu berlebihan gitu kan ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan tasawuf adalah salah semua. Kalau kita baca di kitab Ihya Ulumuddin ya, banyak sekali terkait dengan tasawuf dan bagus isinya ya. Bagus, bahkan kalau kita baca di kitab Bidayatul Hidayah kalangan Imam Ghazali ya, bagus sekali kalau untuk membaguskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tasawuf seperti ini ya bagus, nggak ada masalah ya. Tapi ada memang yang sesat ada. Segala sesuatu itu pasti ada yang baik, ada yang buruknya. Ya, sebagaimana lebah ada racunnya, ada madunya, gitu kan. Jadi pastilah ada yang baik, ada yang buruknya. Jadi nggak ada yang baik 100%, nggak ada. Kita yang perlu memilah-milah mana yang baik, mana yang enggak. Tapi kalau menilai secara umum tasawuf zindik ya itu salah. Ya, kenapa? Karena nggak semuanya. Bahkan orang dengan tasawuf bisa zuhud, bisa tidak terlalu tamak kepada harta gitu kan ya, banyak mendekatkan diri kepada Allah ya. Sama seperti di masyarakat ada jamaah tabligh. Jamaah tabligh gitu kan subhanallah berdakwah dengan ikhlas. Yang ngajak orang ke masjid ya. Cuman ada yang berlebih-lebihannya adalah dia ninggalkan istri berbulan-bulan. Nah, ini berlebih-lebihan ya. Artinya kurang tepat juga kalau dia tinggalkan istrinya ya, anak istrinya, bahkan istrinya pontang-panting ngurusin keluarga gitu kan. Perempuan bukan hanya butuh dipenuhin nafkahnya saja. Ya, nggak cukup dengan dia tinggalkan uang yang cukup selama berbulan-bulan dia iktikaf untuk nafkahnya, tapi ada nafkah batin juga, dia butuh didampingin oleh suaminya gitu kan. Nah, ini jadi ya jamaah tabligh banyak positifnya, rajin ke masjid, ngajak orang dakwah dengan ikhlas gitu kan ya, hidup dengan sederhana, tapi ya kalau sampai dia iktikaf di luar kota berbulan-bulan tinggalkan istri dan anak, itu tidak menunaikan hak istri dan anak-anaknya, karena mereka juga berhak untuk didampingi. Jadi ada yang baik, ada yang buruknya. Semua kelompok pasti ada yang baik, ada yang buruknya. Yang merasa benar 100% ya malaikat berarti ya. Nggak akan ada orang yang benar 100% ya. Imam Abu Hanifah ulama besar ahli fikih ya, ahli fikih madhab yang pertama kali yang muncul adalah madhab Hanafi ya. Beliau mengatakan bahwa sholat witir itu wajib ya. Jadi yang wajib itu 6 bukan 5 ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan witir gitu kan. Ini kenapa ya kita mungkin kok bisa witir dibilang wajib gitu kan, padahal Nabi dalam hadis mengatakan ada 5 sholat gitu kan, dia menjawabnya ada 6 gitu kan. Nah, ini bisa aja Allah biarkan seseorang salah di satu sisi, menurut kita salah tapi menurut dia mungkin benar gitu kan. Salah di satu sisi menunjukkan bahwa dia adalah manusia.
Begitu juga orang-orang sufi adalah manusia, bisa aja kelewat batas gitu kan. Jamaah tabligh adalah manusia, bisa jadi juga tidak melihat sesuatu yang mereka lakukan secara salah, walaupun di sisi yang lain dia baik gitu kan. Jadi perlu yang menilai bahwa sufi adalah jelek ya atau zindik tadi ya itu terlalu berlebihan. Yang kedua adalah terkait dengan bank ya, terkait dengan riba ya. Tidak semua produk bank itu riba. Tidak semua produk bank itu riba. Riba saya sudah pernah nyampaikan bahwa yang diharapkan Allah adalah riba, bukan bank. Ya, bank sama saja dengan pasar. Di pasar ada yang berjual barang haram, ada yang berjual barang halal. Tinggal kita milah-milah, ambil yang halalnya, jangan beli yang haramnya gitu kan ya. Di pasar ada yang jual daging babi, ada yang jual daging sapi. Inti beli daging sapi, jangan beli daging babi. Begitu juga bank. Bank adalah pasar pinjam meminjam uang, ya, pasar uang gitu kan ya. Nah, ada produk yang halal, ada produk yang haram ya. Yang haram itu yang mana? Yang haram itu riba. Yang haram itu riba. Riba itu apa? Perlu definisi ribanya. Riba adalah menukar barang yang sama dengan takaran yang berbeda, ya, dengan takaran yang berbeda. Nggak akan ada riba kalau barangnya berbeda. Kalau barangnya berbeda, maka bukan riba ya. Idza ikhtalaftum fabi'u ma syi'tum. Kalau berbeda jenisnya, motor ditukar dengan uang nggak akan riba ya, kecuali kalau setelah disepakati nilai uangnya lalu ditambah lagi di tengah jalan saat nyicil, maka itu baru riba hukumnya. Jadi ya nggak semua produk perbankan itu riba, ada yang riba, ada yang tidak ya. Terutama di bank syariah. Kalau bank syariah sudah ada pengawasnya, Dewan Pengawas Syariah yang didelegasikan oleh MUI, mereka bertanggung jawab penuh terhadap produknya. Kalau kita deposito, kita menyerahkan modal kepada bank untuk diputarkan, dibisniskan, ya, di bisnis yang halal, ya, nanti hasilnya dibagi sesuai dengan hasilnya, persentase hasil. Jadi bagi hasil, ya, hasilnya banyak kita dapat banyak, hasilnya sedikit dapat sedikit. Makanya yang diterima oleh deposan, ya, orang yang punya deposito itu biasanya nggak pasti setiap bulan karena sesuai dengan keuntungan yang didapatkan oleh bank, ya, dia bagi hasil kepada nasabahnya. Jadi itu nggak masuk kategori riba. Kenapa? Karena sudah ada fatwa MUI-nya yang membolehkan bagi hasil gitu kan. Jadi uang yang kita tanam di situ 500 juta itu diputarkan sama bank yang mana dia nanti akan dapat hasil bagi hasil ya. Bagi hasil hukumnya dibolehkan. Ya, yang nggak boleh adalah deposito kita dibungakan, dipersentasekan terus walaupun nggak ada hasilnya. Nah, itu yang nggak boleh ya. Kenapa? Karena bisa merugikan bank. Karena bank bisa jadi nggak ada keuntungannya, lalu atau keuntungannya kecil dan dia akan kena kewajiban membungakan uang yang kita tanam di bank tadi. Jadi nggak semua produk perbankan itu riba. Ya, ada yang riba, ada yang enggak. Kita harus milah-milah ya. Kita pakai ATM nggak ada ribanya. Karena ATM itu kita narik uang lewat ATM maksud saya gitu kan. Ya, kenapa? Karena kita narik uang ada biayanya gitu kan. Ada biayanya, itu adalah ujroh gitu kan ya. Kita menggunakan kartu kredit itu nggak ada ribanya asalkan tagihannya sama dengan uang yang kita gunakan. Kita belanja 500.000 ya, kita gesek kartu kredit lalu tagihannya 500.000 juga, maka nggak ada ribanya. Kalau tagihannya 550 maka baru berbunga ya. Baru itu menjadi riba. Jadi nggak semua produk perbankan itu riba. Yang diharamkan bukan bank, yang diharamkan adalah riba. Riba yang sesuai dengan definisi riba. Riba itu menukar barang yang sama dengan takaran yang berbeda, atau ya hutang yang dibebankan tambahan karena terlambat melunasi, maka itu masuk kategori riba ya, wallahu a'lam. Jadi kalau dikaitkan dengan deposito tadi bisa dikatakan halal ketika depositonya di bank syariah ya Ustadz ya, bukan bank konvensional ya. Ketutup ya. Belum di unmute Ustadz. Ustadznya. Suaranya nggak keluar. Oke. Jadi kalau di bank konvensional itu dipersentasekan, dibungakan ya deposito kita. Tapi kalau di bank syariah itu diputarkan, nanti dapat hasil dibagi sesuai dengan persentase yang sudah disepakati ya. Baik Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung.
Sambil menunggu Pak Ustadz ya, saya ingin Ya, silakan. bagaimana relasinya antara akhlak dan hidayah Pak Ustadz. Apakah hidayah itu merupakan komponen esensial dari pencapaian seorang muslim untuk memiliki akhlakul karimah? Dan apakah bagaimana cara kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT gitu Pak Ustadz? Oke, terima kasih ya. Saya jawab hidayah dulu. Hidayah adalah motivasi kita melakukan kebaikan, itu namanya hidayah. Ya, apapun yang memotivasi kita melakukan kebaikan itu namanya hidayah. Kita dengar azan tergerak mau ke masjid, hidayah namanya. Jadi kita dengar azan tergerak mau ke masjid, hidayah. Kita ada waktu longgar tergerak mau baca Quran, itu hidayah namanya. Kita ngelihat orang lain mau membantu, itu hidayah namanya. Semua yang memotivasi kita kebaikan itu namanya hidayah. Ya, hidayah itu umum, apapun kebaikan, baik itu kebaikan kita kepada Allah berupa sholat, ibadah umroh gitu kan ya, tergerak mau umroh, nah, itu namanya dapat hidayah namanya. Jadi apapun yang memotivasi kebaikan itu namanya hidayah. Adapun akhlak, akhlak adalah sikap yang baik, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Sikap yang baik. Jadi kita melakukan sikap yang baik kepada Allah. Kita selalu memuji Allah, selalu berzikir, selalu menyebut nama Allah. Kita selalu meyakinkan diri kita bahwa Allah adalah yang berkuasa gitu kan, di dalam hati kita. Kita tanamkan iman terus gitu kan. Itu akhlak kepada Allah. Kita sholat dengan khusyuk ya, nggak memikirkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Terus kita itu namanya akhlak kepada Allah. Kita melakukan ibadah dengan sebaik mungkin kepada Allah. Itu namanya akhlak kepada Allah. Akhlak kepada manusia adalah kita berbuat sebaik mungkin kepada manusia selama itu dengan cara yang dibolehkan, ya, dengan cara yang dibolehkan. Jadi itu akhlak. Jadi akhlak adalah cara kita melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Adapun hidayah adalah sesuatu yang memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Ya, di saat kita melakukan kebaikan, ya, kita melakukan kebaikan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, baik kepada Allah maupun kepada manusia, itu namanya akhlak. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Bang Iksan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mau tanya, kalau kita membeli barang ke seseorang, tapi seorang itu tidak tahu harga pasaran, nah dia ngejual harganya murah banget. Nah kita beli, yang tahu pasaran, wah langsung kita tergap, langsung kita beli itu barang. Itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa hukumnya kita membeli barang dari seorang, dia jual dengan harga di bawah pasaran, ya. Sementara kita tahu bahwa harga barang tersebut lebih daripada harga yang sudah ditetapkan penjual. Sebaiknya kita kasih tahu kepada dia, ya. Kita kasih tahu, Pak, mohon maaf, barang Bapak ini di pasaran sekian. Oh ya nggak apa-apa, saya memang jualnya segini gitu kan. Saya mau cepat laku aja dah gitu kan ya. Boleh. Tapi kalau kita nggak kasih tahu, nggak apa-apa juga. Tapi di saat dia tahu harga pasaran, dia balik lagi kepada kita, dia batalin, berhak dia batalin. Dia berhak membatalkan. Kenapa? Karena dia nggak ridho dengan harga yang semurah itu, gitu kan? Itu makanya di dalam ilmu fikih, ya, fikih jual beli, ada namanya al-khiyar, hak membatalkan jual beli. Hak membatalkan jual beli ada 4, ya. Pertama, masih nego. Yang kedua, memang sudah disyaratkan dari awal, ya, Pak, saya beli tapi saya minta waktu berapa hari, kalau saya mau batalin boleh, ya, gitu kan ya. Yang ketiga, karena ada cacat. Yang keempat, karena harganya kemahalan kalau untuk pembeli atau kemurahan kalau untuk penjual, ya. Ini karena dia nggak tahu harga. Jadi nggak boleh kita memanfaatkan ketidaktahuan orang lain dalam jual beli, ya, maka bisa berakibat jual beli kita nggak sah, ya. Makanya ada hak khiyar. Khiyar itu hak membatalkan jual beli dengan 4 sebab ini. Pertama, ya, masih nego. Yang kedua, memang sudah disyaratkan dari awal, oke Pak, beli aja, nanti kalau mau balikin saya kasih waktu 2 hari, gitu kan. Yang ketiga adalah karena ada cacat. Yang keempat adalah karena harganya tidak sesuai standar. Ya, baik kemahalan itu merugikan pembeli, atau kemurahan merugikan penjual, ya. Makanya Nabi melarang mencegat barang di jalan. Kata Nabi, la tatalaqau al-jalb. Jangan kalian la tatalaqau ar-rukban. Jangan kalian cegat barang di jalan. Kenapa? Karena dulu orang Arab di kampung mau bawa ke kota untuk dijual dengan harga tinggi.
sebelum dia nyampe ke kota, ya udah dicegat dulu supaya apa? Supaya dia jual barangnya ke kita, ya, supaya dia jual barangnya ke kita dengan harga yang murah. Pak, mau jual kemana ini Bapak barangnya? Mau dijual ke kota Mekah gitu kan ya? Alah, barang Bapak nggak seberapa Pak, ya. Bapak percuma bawa ke Mekah, nanti capek-capek aja. Mending jual ke saya Pak, harga sekian dah, ya. Nanti Bapak pulang mau bawa barang lagi sini, nanti saya ambil lagi di sini Pak. Ya, akhirnya dia jual, ternyata dengan harga yang di bawah standar. Dia datang ke kota Mekah gitu kan ya. Loh, barang saya mahal ternyata. Dibohongin, dia merasa dibohongin. Jadi kita nggak boleh memanfaatkan kebodohan orang. Jadi sikap kita adalah pertama, kita tegaskan sama dia, Pak, barang Bapak ini pasarannya memang lebih tinggi dari yang Bapak tetapkan. Kalau nggak apa-apa, Pak, ini terserah saya mau jual berapa, alhamdulillah. Ya, atau kita nggak ngasih tahu, tapi di saat dia menyesal karena harganya terlalu murah dan pasaran memang lebih tinggi, dia berhak untuk membatalkan. Ya. Jadi pilihan yang pertama lebih baik. Ya. Jadi Islam nggak membolehkan kita memanfaatkan kebodohan orang. Baik bodoh karena nggak tahu harga, baik bodoh karena nggak tahu kualitas barang. Ya. Jadi nggak boleh kita manfaatkan. Atau bodoh karena nggak tahu barang tersebut secara detail. Kita kasih tahu Pak barang ini gitu kan, jadi harus tahu ya. Jadi nggak boleh kita tutup-tutupin cacat orang ya. Sama dengan kita beli barang ternyata ada cacatnya yang belum dia kasih tahu, berhak dibalikin. Berhak khiyar membatalkan jual beli ya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan nih terakhir pertanyaan Pak Ustadz dari Linda Calgary, Kanada. Silakan Linda. Ya, Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan mengenai zakat ya. Kalau misalnya kita beli rumah, taruhlah beli rumah 1 miliar, terus kita nyicil, selesai cicilan harganya 2 miliar. Terus kita mesti zakatkan itu 2 miliar apa 2 miliar dikurangi modal kita. Itu satu ya. Yang kedua, misalkan kita jual rumah tapi kita masih ada cicilan. Zakatnya itu harga rumah itu dikurangi utang kita atau seluruh penjualan kita. Misalkan 2 miliar, kita masih punya utang 1 miliar. Kita zakatkan 2 miliar atau 1 miliar. Karena kita harus bayar utang sisa kan. Satu lagi nih yang masalah tadi bank ya. Kan saya tinggal di Kanada nih. Nggak ada bank yang di kota saya ini, nggak ada bank apa tuh muamalat apa ya namanya syariah ya. Betul. Jadi saya pernah dengar kalau kita punya tabungan saving gitu terus ada interestnya, kita nggak ambil sih, tapi kita kasih donasikan untuk hal-hal kemaslahatan, itu bisa nggak kayak gitu? Atau emang total sama sekali kita nggak boleh ambil interest gitu? Gitu Ustadz. Oke, terima kasih ya Bu siapa? Linda. Bu Linda di Kanada ya. Di Kanada, saya pernah ke Kanada di Toronto, Bu. Oh iya. Iya. Oke, jadi apa hukumnya kita menjual zakat rumah? Pertama, rumah nggak wajib dizakatin kalau itu untuk tempat tinggal sendiri. Ya, saya beli rumah gitu kan ya, buat saya tinggal sama keluarga saya, nggak wajib dizakatin karena itu kebutuhan, ya, kebutuhan, ya. Atau saya beli rumah untuk tempat tinggal anak saya, nggak wajib dizakatin karena nggak dibisniskan. Tapi kalau di luar kebutuhan, ya, kita beli rumah yang kedua buat dikontrakin atau buat dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, maka itu investasi namanya. Ya, kalau kita beli buat kita jual lagi, ya, untuk dapat keuntungan dengan selisih harganya, maka itu berarti barang jual beli, produk jual beli. Kalau produk yang diperjualbelikan, ya, untuk dapat keuntungan dari situ, maka itu wajib dizakatin per tahun, ya. Jadi bukan saat kita beli, bukan saat kita beli, tapi per tahun nanti setelah kita miliki, ya, setelah setahun kita wajib zakatin. Berapa zakatnya? 2,5% dari nilai beli kalau kita belum jual, karena kita nggak tahu dijual berapa nanti, ya. Tapi nanti di saat dijual 2,5% dari nilai jual. Kalau saat kita jual masih ada sisa cicilan, dikurangin dulu karena itu kebutuhan, ya. Karena itu kebutuhan, dikurangin dulu, maka sisa uangnya itulah yang dizakatin 2,5%. Jadi rumah yang kita beli untuk investasi, maka itu wajib dizakatin per tahun kalau untuk kita jual lagi. Tapi kalau rumah tersebut kita beli untuk kita kontrakin,
maka itu berarti sarana mencari nafkah. Ya, jadi kita zakatin adalah hasil sewanya saja, 2,5% dari hasil sewanya. Jadi berapa sewanya itu kita zakatin 2,5%. Jadi itu kalau sewanya di atas nisab, nisabnya adalah 80 juta per bulan ya, sekitar itu ya. Jadi itu zakat rumah tadi. Jadi rumah kalau untuk kita tinggalin tidak dizakatin ya, bahkan kita jual lagi ya. Ini rumah tinggal kita jual buat kita beli lagi, maka nggak dizakatin juga ya. Kenapa? Karena memang untuk kebutuhan kita ya, untuk kebutuhan. Tapi kalau kita beli rumah yang kedua bukan untuk kita tinggalin, tapi untuk kita jadikan produk bisnis gitu kan ya, untuk kita jual lagi. Kalau harganya naik, maka berarti kita mau ngambil keuntungan di situ, maka wajib dizakatin per tahun ya, 2,5% dari nilai beli. Kalau dijual 2,5% dari nilai jualnya ya, per tahun. Wallahu a'lam. Ya, Linda. Yang masalah itu belum. Yang kedua terkait dengan bank tadi ya, karena di Kanada nggak ada bank syariah. Kalau memang kita terpaksa harus nyimpan uang di bank konvensional, maka bunganya jangan dimakan ya. Bunganya jangan dimakan, tapi kita kasihkan kepada fakir miskin ya. Boleh ditransfer ke fakir miskin yang ada di Indonesia, karena di Kanada mungkin udah kaya-kaya semua ya. Jadi kita boleh donasikan ya. Yang nggak boleh itu kita makan ya. Yang punya deposit, yang punya rekening di bank, yang punya deposito ya, kalau memang itu bank konvensional yang sistemnya adalah sistem bunga, dipersentasekan terus itu depositonya atau tabungannya, maka itu hukumnya adalah riba ya, karena itu jelas yang dibungakan, yang dipersentasekan adalah pinjamannya ya. Kalau bank syariah tadi yang dipersentasekan adalah keuntungannya. Itu yang membedakan ya. Jadi kalau kita punya di bank Kanada tadi ya, bunganya jangan dimakan, diberikan kepada fakir miskin atau lembaga zakat atau lembaga sosial ya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin kajian ini udah mendekati 11.33 Pak Ustadz ya. Oke. Demikianlah kajian pada hari ini. Kepada Ustadz Dr. Yusuf Fidi kami mengucapkan jazakallah khairan atas siraman rohani, ilmu dan nasihatnya, dan juga kepada hadirin dan hadirat semua sahabat yang hadir di majelis ini, mohon maaf jika ada yang tak berkenan, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Tadi sedikit akhir kalam, saya sedikit mengutip dari catatan sampaikan Pak Ustadz. Semoga kita selalu berdamai antar sesamanya, pentingnya persaudaraan, jangan menggunjing atau mengolok antar sesama, juga meredakan orang lain. Yang membedakan antar umat Islam hanyalah ketakwaannya, tawadu dan istiqomah di jalan Allah SWT. Kepada Pak Ustadz Yusuf Fidi kami mohon untuk memimpin doa dan menutup pengajian pada hari ini. Oke, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal